Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kita pasti tahu dan sadar bahwa suatu kehidupan itu pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Kematian merupakan sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzakh hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal. Setelah kematian pun masih melewati masa pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan dan perbuat di dunia. Saat di alam kubur ada siksa kubur dan nikmat kubur. Barang siapa yang saat di dunia banyak amal soleh pasti akan beruntung dan mendapat nikmat kubur, dan sebaliknya. Penyesalan pun tidak ada gunanya lagi bagi ruh yang saat masih ada dalam jasad saat di dunia banyak melakukan dosa. Kesibukan dunia menjadikan ibadah kita nomor kesekian dan bukan yang utama. Sebenarnya kita sebagai umat Islam sudah jelas diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Manusia yang sudah mati akan menunggu sampai datangnya hari pembalasan di alam barzakh. Barzakh sendiri artinya sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Manusia yang singgah di sana sudah ada sejak Nabi Adam hingga detik ini. Meski hanya menjadi tempat persinggahan, tetapi waktunya cukup panjang, bahkan lebih lama dibandingkan di alam dunia. Sebelum manusia yang sudah mati menempati alam barzakh sampai menunggu hari pembalasan tiba, manusia yang baru dikuburkan akan datangi kedua malaikat untuk menanyakan keimanan mereka dan amal ibadah yang mereka perbuat sewaktu masih hidup. Sebagaimana dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?' Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia." Hadis riwayat At-Tirmizi. Atas izin Allah, malaikat Munkar dan Nakir bisa berada di berbagai tempat yang berbeda dan berjauhan bahkan pada waktu bersamaan. Dijelaskan dalam hadis, malaikat Munkar dan Nakir memiliki tubuh yang besar untuk mencakup itu semua. Malaikat bisa berbicara kepada banyak makhluk yang berada di tempat masing-masing sekaligus, di mana terbayang oleh setiap mayit bahwa yang diajak bicara adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, tulis Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah. Tapi ada satu sahabat Nabi yang tidak takut sedikit pun kepada malaikat Munkar dan Nakir sewaktu beliau wafat, bahkan malaikat tersebut dibentak sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton videonya sampai selesai, agar tidak sesat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu populer dalam sejarah keislaman. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi salah satu orang yang paling menentang keras terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan hidayahnya melalui adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Selain memiliki kepribadian yang tegas dan bijaksana, Sayyidina Umar juga terkenal dengan karakter kerasnya. Hampir semua sahabat segan terhadap Khalifah Rashidin kedua itu. Bahkan malaikat kubur Munkar dan Nakir pun takut saat menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam dan kebiruan warnanya, seperti malam yang gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala, gigi-giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah, dan di kedua tangannya terdapat alat pemukul atau palu. Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak akan mampu." Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang Rabb-nya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Dalam kitab Nut Dolam karya Syekh Nawawi Al-Bantani,
Diceritakan tentang keberanian Umar dalam menghadapi Munkar dan Nakir. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sayyidina Ali saat itu merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Allah agar mukasyafah dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan Sayyidina Ali tersebut dipenuhi. Kemudian saat Umar bin Khattab meninggal dan saat di dalam kubur Umar bin Khattab didatangi Munkar Nakir dengan mata yang sangat menyeramkan. Mengetahui hal tersebut Sayyidina Ali senang, karena dalam pikirannya Sayyidina Ali, Umar bin Khattab pasti takut. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar Nakir seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya Habal Kholki Ilallah, manusia yang paling dicintai Allah. Jadi jangan tunjukkan muka-muka seram kalian kepadaku." Dan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mendengarkan percakapan Umar bin Khattab dan malaikat Munkar dan Nakir di atas pusaran makam, tersenyum dan tertawa mendengarkan percakapan mereka di alam kubur. Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab dan merubah penampilan mereka yang menyeramkan. Dan sejak kejadian tersebut, Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan ketika mereka mendatangi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, mereka akan mendatangi orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah dan lalai akan semua perintah Allah. Semoga kisah tersebut menjadi pelajaran buat kita umat muslim untuk memperkuat iman dan Islam kita, agar kelak di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Allah tersebut. Dan sejatinya, amal ibadah kitalah yang akan menjawab semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.